Hai teman-teman, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan sekaligus membahas mengenai kontribusi terhadap risiko pasar yang di dalamnya yaitu beta. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return dari suatu sekuritas atau return portfolio relatif terhadap return pasar. Volatilitas di sini merupakan fluktuasi dari return-return suatu sekuritas atau pergerakan dari return-return suatu sekuritas yang ditentukan dari harga sahamnya, atau juga bentuk portfolio dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian, beta dapat dikatakan merupakan pengukur risiko sistematik di suatu sekuritas atau portfolio. Beta memiliki beberapa tanda, yakni beta kurang dari 1, beta lebih dari 1, dan beta sama dengan 1. Nah, untuk beta bernilai 1, menunjukkan saham kurang volatil daripada pasar secara keseluruhan. Untuk beta lebih dari 1, menunjukkan saham lebih fluktuatif daripada pasar secara keseluruhan. Sedangkan untuk beta kurang dari 1, menunjukkan saham merugi sementara, namun untuk pasar secara keseluruhan mendapat keuntungan. Pada pembahasan ini, kita akan mengestimasi nilai beta dari saham Telkomsel berdasarkan data-data yang kita ambil pada website dari Yahoo Finance. Nah, mari kita ikuti untuk proses pengambilan data sekaligus menghitung nilai rata-rata dari data-data yang ada. Setelah kita masuk pada website dari Yahoo Finance, selanjutnya kita pergi pada bagian pencarian, kemudian kita ketik kode dari Telkomsel yaitu TLKM. Nah, di sini yang kita klik yaitu yang memiliki kode JKT karena artinya sudah terdaftar pada PT Bursa Efek Indonesia. Kita klik, kemudian pada tampilan ini kita pergi atau klik pada bagian historical data. Kemudian frekuensinya kita ganti ke monthly, dan untuk periode waktu kita ubah menjadi 1/1/2021 dan 1/1/2022. Kemudian kita klik done dan apply. Karena di sini yang akan kita ambil yaitu periode 10 bulan. Nah, untuk data yang muncul ini kita ambil yaitu pada data harga penutup atau pada bagian close. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan periode waktu. Nah, selanjutnya untuk mencari data IHSG, kita pergi pada bagian pencarian. Kemudian di situ kita ketik untuk kodenya yaitu JKSE. Kita lihat yang bertuliskan Composite Index. Kemudian kita klik. Nah, selanjutnya pada tampilan ini kita pergi atau klik pada bagian historical data. Nah, kemudian untuk frekuensi kita ubah menjadi monthly. Dan untuk periode waktu di sini kita ganti menjadi 1/1/2021 dan 1/1/2022. Kita klik done dan apply. Nah, di sini untuk data yang kita ambil yaitu data harga penutup.
atau data yang ada pada baris close. Tinggal disesuaikan dengan periode waktu yang ingin kita ambil. Setelah mendapatkan data seperti pada kolom tabel ini, selanjutnya kita akan menghitung untuk nilai return individual dan nilai return market dari data-data yang kita dapatkan dengan menentukan nilai rata-rata data tersebut menggunakan WPS Office Spreadsheets. Kita akan menghitung untuk nilai RI dan nilai RM dari rata-rata harga Telkomsel dan IHSG. Nah, pada kolom ini kita beri saja 0 karena harga sebelumnya belum ada. Kemudian selanjutnya tinggal kita mencari menggunakan rumus average sama dengan harga sekarang atau harga T dikurangi dengan harga sebelumnya atau T kurang 1 dibahagi dengan harga sebelumnya. Kemudian kita enter. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah untuk data-data selanjutnya. Sama juga dengan nilai RM menggunakan rumus average. Harga sekarang dikurangi harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Kemudian enter. Nah, inilah data yang akan kita pakai untuk menghitung komponen beta selanjutnya. Data pada tabel ini merupakan data yang sudah kita hitung dari WPS Office Spreadsheets. Berikutnya, kita akan menghitung nilai dari komponen beta dengan menggunakan data-data ini. Nah, mari kita ikuti untuk pembahasan selanjutnya. Kita akan menghitung untuk komponen dari beta yaitu varian IM dan varian IM kuadrat. Kita akan menghitung kedua komponen ini dengan menggunakan rumus yang ada pada tabel. Dan sebelumnya untuk nilai RA bar dan RM bar, kita akan cari terlebih dahulu. Caranya yaitu total nilai rata-rata dari RA dibagi dengan banyaknya data atau jumlah data. Nah, ini untuk nilai RA bar dan selanjutnya untuk RM bar. Total nilai rata-rata RM dibagi dengan jumlah data RM. Selanjutnya kita akan menghitung untuk rumus dari RA kurang RA bar. Di sini kita tinggal kurangi untuk nilai RA dikurangi dengan nilai RA bar. Kemudian kita enter. Dan selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah untuk nilai lainnya. Nah, kemudian untuk rata-ratanya kita gunakan rumus average. Kemudian kita pilih semua data, lalu enter. Begitu juga untuk RM kurang RM bar, sama dengan nilai RM dikurangi dengan nilai RM bar. Kemudian enter. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah untuk nilai lainnya. Dan untuk rata-rata menggunakan rumus average. Dan pilih semua data yang ada.
Selanjutnya, untuk menghitung nilai dari RA kurang RA bar, kita kalikan dengan nilai dari RM kurang RM bar. Sama dengan RA, untuk kali di sini kita menggunakan tanda bintang. Jadi nilai dari RA kurang RA bar dikalikan dengan nilai dari RM kurang RM bar. Kemudian kita enter, dan selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini untuk nilai dari varian IM adalah nilai rata-rata dari data-data tersebut. Kita cari dengan rumus average. Kemudian pilih semua data. Nah, ini hasil dari komponen beta, yaitu varian IM. Selanjutnya kita akan menentukan untuk komponen beta dari varian IM kuadrat dengan kita kalikan RM, nilai RM kurang RM bar dikalikan dengan nilai RM kurang RM bar. Kemudian kita enter, dan selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian untuk nilainya dengan rumus average, kita pilih semua data, kemudian enter. Nah, inilah untuk nilai dari varian IM kuadrat. Data dari komponen ini yang nantinya akan kita hitung untuk menentukan besarnya nilai beta. Selanjutnya kita akan mengestimasi untuk mendapatkan besarnya nilai beta. Dan untuk rumusnya di sini kita akan menggunakan rumus beta, yaitu B sama dengan varian IM bahagi varian IM kuadrat. Nah, mari kita ikuti untuk menentukan besarnya nilai beta dari rumus ini. Dari hasil hitung, untuk nilai komponen beta didapatkan sebagai berikut. Varian IM yaitu 0,01118,603. Dan untuk varian IM kuadrat yaitu 0,000776764. Nah, nilai dari komponen ini akan kita hitung untuk menentukan besarnya nilai beta. Nah, kita bisa menggunakan WPS Office Spreadsheet untuk menghitung besarnya nilai beta. Jadi untuk data pada bagian kiri ini merupakan nilai dari varian IM, dan untuk data pada bagian kanan ini merupakan nilai dari varian IM kuadrat. Nah, jadi kita bisa langsung menghitung dengan rumus beta, yaitu varian IM bahagi dengan varian IM kuadrat. Nah, bisa kita langsung hitung. Di sini kita sama dengan, kemudian kita klik untuk nilai varian IM dibahagi dengan varian IM kuadrat. Kemudian kita enter, dan inilah hasil dari beta atau besarnya nilai beta, yaitu 1,440118. Dalam investasi, profil risiko beta adalah koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh suatu angka pada angka yang lainnya. Lebih jelasnya, nilai beta ini akan memiliki pengaruh pada ekspektasi return. Jika sebuah saham memiliki beta lebih dari 1, maka dianggap saham itu lebih berisiko. Karena konsekuensinya, ekspektasi terhadap returnnya akan lebih tinggi. Dan kita ketahui bahwa jika ekspektasi return lebih tinggi dari return individual, artinya saham tersebut tidak efektif karena memiliki tingkat risiko di masa mendatang. Sehingga
Dari hasil beta Telkomsel yang kita dapatkan dengan nilai 1,44, artinya nilai beta ini lebih dari 1, yang menandakan saham tersebut memiliki risiko lebih tinggi dari risiko pasar.